Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Kak Sila. Shalom. Nah, Kak Samuel percaya bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita, ya. Nah, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Seperti biasa, anak-anak, ya, siapkan hatinya, siapkan sikapnya. Kita akan puji nama Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, dan kita juga akan memberikan persembahan buat Tuhan pada minggu ini. Nah, Kak Sila sudah siap memuji nama Tuhan? Siap dong. Siap ya. Yuk adik-adik semuanya kita siapkan hati kita nyanyikan pujian hati sebagai hamba. Katakan ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh, di dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Di dalam roh, di dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Sekali lagi katakan dalam roh, di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih boleh sehat, kami masih boleh beraktivitas, semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga buat papa mama kami yang bekerja, Kau memberikan berkat sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan, kami juga mendengar firman Tuhan. Biarlah sikap kami, ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya bersuka cita. Kak Sila bersuka cita? Bersuka cita dong. Oh iya, Kak Samuel juga ya. Karena Allah sangat baik dan berkatnya tercurah buat kita semuanya ya. Terbukti bisa. Nah, itu sudah kebaikan Tuhan ya. Kita akan nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia karena berkumpul dengan saudara seiman. Keren ya adik-adik. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang menyertai kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia
bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sebelahnya, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan 3 kali, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan semakin bahagia dan sukacita kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, ya, karena pasti ada berkat Allah dan juga pasti kita dilindungi sama Tuhan, ya. Jadi kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita persiapkan persembahan kita. Uang adik-adik dimasukkan ke dalam amplop, nanti disimpan. Ketika kita sudah bisa beribadah kembali di gereja, kita bawa, kita kasihkan ke guru sekolah minggu kita. Yuk sekarang kita mau siapkan hati, kita mau berdoa buat persembahan kita. Bapak, terima kasih buat segala berkat yang masih Engkau berikan kepada setiap dari kami lewat kedua orang tua kami. Bapak, kami mau memberikan sedikit dari berkat Engkau kembali kepadamu. Kiranya Engkau yang berkati persembahan kami sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan telinga kita, ya. Siapkan Alkitabnya juga boleh juga, ya. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan
firman-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidup kami, penolong hidup. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Jadi adik-adik semuanya yang dimanapun berada, kita bersama-sama satukan hati untuk berdoa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama berbakti di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami saat kami bersama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang mengampuni atau memaafkan. Nah, saya mau tanya, siapa di sini yang sering ya berantem, saling bermusuhan, tapi nggak pernah minta maaf, cuek, nggak peduli. Lalu bukan aku yang salah kok, dia kok. Nah, siapa? Kalau ada, hari ini kita mau belajar ya. Nah, kita mau belajar bagaimana kita mengampuni atau memaafkan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15. Nanti Om Benai akan bacakan buat adik-adik sekalian gitu ya. Di rumah semuanya dipersiapkan Alkitabnya. Om Benai akan bacakan buat adik-adik sekalian. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Demikian bacaan firman Tuhan ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa
ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelumnya ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makanan anak-anakmu juga demikian. Ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi adik-adik yang di rumah, kita kan sering mendengar cerita Yusuf yang dijual, ya gitu, ya kan, yang dimasukkan penjara dan sebagainya. Tapi kita jarang mendengar cerita bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, sebelum kita lanjutkan cerita tentang bagaimana mengampuni dan nanti Om Benai akan berikan contoh-contohnya, kita akan melihat klip dulu ya. Lihat tayangan dulu.
Nah, apa yang adik-adik lihat dari klip tadi? Yang adik-adik lihat itu kan ada anak kecil yang berbuat salah tapi nggak pernah minta maaf gitu toh, dan sebagainya. Lalu dia melihat juga papanya harus memaksa-maksa dan sebagainya. Nah, pertanyaan Kak Benaya, di antara adik-adik yang gampang minta maaf siapa? Nah, ya kalau ada yang sudah terbiasa, puji Tuhan, yang belum harus belajar. Nah, sekarang kita mau belajar ya adik-adik. Ternyata untuk minta maaf, untuk bisa memaafkan, itu ternyata membutuhkan apa? Ini, hati kita yang harus dibuka selebar-lebarnya. Kalau hati kita, perasaan kita masih belum bisa kita buka, ya nggak bisa memaafkan. Tadi kita lihat Yusuf bisa ngomong, aku ndak dendam sama kalian loh, aku ndak marah. Padahal Yusuf itu dimasukkan di sumur, mau dibunuh sampai 13 tahun di penjara. Harusnya dia marah sama saudaranya, kamu jahat kepada saya, kamu kejam kepada saya. Tapi ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri, menjadi orang besar, dia tidak marah. Kenapa? Karena Yusuf hatinya sudah sembuh. Karena Yusuf percaya sama Tuhan telah menolong. Makanya Yusuf nggak mau dendam. Nah, sekarang kita akan lihat ya contoh-contoh hati kita ya. Hati kita itu kita bisa lihat contoh-contohnya. Yuk kita akan lihat. Yang pertama, nah adik-adik, kita mau gambarkan hati kita yang pertama seperti batu. Ya, kamu lihat ini apa? Batu. Nah, hati kita kalau seperti batu, maka kita lihat batu ini kalau kita taruh di sini ya supaya tidak banjir gitu ya. Kita taruh, lalu kita tuangkan air. Air ini ya, air ini menggambarkan perkataan kita, menggambarkan sikap kita, menggambarkan perbuatan kita ataupun tingkah laku kita ya, yang kita sampaikan ke orang lain seperti ini. Nah, adik-adik lihat batunya gimana airnya? Diterima apa ditolak? Coba lihat hatinya airnya ini diterima apa ditolak? Oh, ternyata ditolak ya, saking kerasnya. Jadi adik-adik, hati yang keras untuk bisa mengampuni itu susah. Seperti batu ini itu ya. Jadi wah, kalau kita dikit-dikit marah, tidak mau maafkan, berarti hati kita keras seperti batu, dan ini tidak mudah untuk memaafkan atau mengampuni. Nah, sekarang kita lihat gambar ya, atau contoh yang kedua. Hati kita digambarkan seperti apa ini? Busa atau spon gitu ya. Nah, busa ini digambarkan hati kita. Coba kita kasih contoh ya, hati ini kita digambarkan seperti spon. Nah, tadi air yang ada di sini habis keserap ya. Sekarang kita masukkan airnya di spon. Nah, pelan-pelan ternyata airnya diterima semua, ya kan? Wah, diterima semua. Nah, pertanyaannya, berarti hati ini gampang mengampuni enggak? Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Nah, tadi omongan orang, perkataan orang ada di sini, spon begini ya, wah, begini ya. Tapi ketika dia sponnya sudah penuh, dia tidak bisa menampung, maka dia bisa diperas. Ya kan? Dia ternyata ngomong apa? Orang sabar ada batasnya, lah gitu ya. Ya kayak spon ini. Jadi kalau sudah jengkel dia marah, dikeluarkan semua.
marahnya sejadi-jadinya. Mungkin adik-adik ngomong gini, lo tak pikir orangnya sabar, tapi kok tiba-tiba meledak kayak gini. Wah, banyak sekali gitu ya. Nah, tapi kita lihat tadi, hati sekeras batu, hati lembut, tapi ketika marah dikeluarkan semua marahnya sampai tuntas. Aku kesel sama kamu, ya kan? Masih belum bisa mengampuni, sehingga kesalahannya masih ada. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, digambarkan seperti apa ini? Pasir, ya. Nah, coba kita lihat pasir. Ketika pasir ini menerima air, maka pasir ini akan menampung semuanya, dan semakin banyak, tapi dia nggak bisa kembali lagi. Dia semakin apa? Dia menyimpan semuanya, bahkan akan menumbuhkan tunas baru. Kalau pasir ini dibasahi, dia akan menyerap. Nah, seperti itu hati kita, ya. Harusnya ini. Nah, kita mau belajar Yusuf belajar ini, ya, seperti pasir. Kalau dikasih air lagi bagaimana? Kasih air, wah, nggak bakalan banjir, ya. Dia tetap masuk, meresap terus, nggak bakalan dia akan diperes, nggak keluar gitu toh. Nah, itu ya contohnya ya. Nah, adik-adik, kita kan tadi sudah melihat contoh, ya. Ini ada busa, ada batu, kemudian ada pasir. Nah, sekarang pertanyaannya, hati kita sekarang masih seperti apa? Ini atau ini? Busa, batu, atau pasir? Nah, kalau kita mau seperti batu, maka kita tidak akan pernah bisa memaafkan. Kalau hati kita seperti busa, bisa memaafkan, tapi masih jengkelan, ya. Tapi kalau hati kita seperti pasir, maka kita bisa menerima. Lah, bagaimana caranya kita bisa menerima? Yang pertama adalah kita harus senantiasa mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah menerima kasih dari Yesus, harusnya kita juga belajar memberikan maaf kepada teman-teman kita. Jadi kalau kita nggak bisa mengampuni, ternyata apa? Tuhan juga nggak akan mengampuni. Yuk kita baca firman Tuhan kita sebelum kita akan berdoa, gitu ya. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Dengerin baik-baik ya. Demikian bacaannya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayo, mau pilih mana? Mau diampuni oleh Tuhan atau enggak? Nah, sekarang adik-adik harus belajar mengampuni dengan saudaranya, dengan adiknya, dengan kakaknya, harus saling menyayangi. Kalau ada kesalahan bilang maaf. Coba 1, 2, 3 maaf, ya. Susah nggak bilang maaf? Kalau susah bilang tarik nafas maaf, ya. Meskipun nafasnya nggak apa-apa ya, tapi bilang maaf atau ya saya yang salah. Karena apa? Kalau kita sejak dari anak-anak sudah terbiasa memaafkan, maka kita pun besar juga bisa memaafkan, sehingga hidup kita saling rukun, damai, gak berantem, gak kontok-kontokan, gitu ya. Siapa yang pingin bisa memaafkan, yang bisa mengampuni? Yuk kita sama-sama berdoa, minta
pimpinan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Supaya jangan sampai, kamu nggak pernah ngampuni, sekarang kamu juga nggak ampuni, kata Tuhan seperti itu. Mau? Nggak mau kan? Oleh karena itu, kita harus belajar memaafkan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah belajar memaafkan atau mengampuni. Tolonglah saya, supaya saya bisa mengampuni, memaafkan siapapun juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, Tuhan mengasihi kita semuanya. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Saya mengingatkan lagi, jangan lupa ya, besok minggu depan kita masih ada ibadah secara online pukul 10:30 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.